So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asri Nur Fitriani. Saya dari kelas biologi C semester 6 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang bioteknologi dalam bidang pertanian. Apa sih itu bioteknologi? Apa saja manfaatnya di bidang pertanian? Dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita? Oleh karena itu, mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Susi Nurjana. Saya dari kelompok 2 yang akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah perkembangan bioteknologi, di mana bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, yaitu seperti enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan bioteknologi, di mana bioteknologi tradisional ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi, yaitu bangsa Mesir pada tahun 6000 sebelum Masehi, di mana ribuan tahun yang lalu bangsa Mesir kuno telah membuat win menggunakan ragi. Win ini biasanya hanya disajikan pada perayaan tertentu, kecuali di kalangan orang kaya yang lebih sering menyantapnya. Kemudian pada tahun 4000 sebelum Masehi, di mana sama dengan bangsa Mesir kuno, bangsa Romawi juga telah menggunakan mikroorganisme untuk keperluan pangan, yaitu dalam pembuatan roti. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Aztec memanfaatkan ganggang sebagai sumber makanan sehari-hari mereka. Selanjutnya yaitu bioteknologi tradisional sudah ada sejak zaman Masehi, yaitu pada tahun 1500, di mana pada tahun ini penggunaan mikroba untuk menghasilkan aseton dan butanol. Kemudian pada tahun 1928, di mana pada tahun ini penemuan antibiotik oleh Alexander Fleming. Kemudian pada tahun 1953, di mana pada tahun ini penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick. Kemudian bioteknologi tradisional ini sudah ada sejak zaman Masehi tahun 2000, penemuan rekombinasi DNA di laboratorium, yaitu ilmu-ilmu yang mendukung bioteknologi antara lain mikrobiologi, genetika, biologi sel, teknik kimia, enzimologi, dan biokimia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Atun. Saya di sini bagian yang menjelaskan produk-produk bioteknologi di bidang pangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 produk. Yang pertama yaitu ada padi golden rice, kemudian yang kedua ada kentang golden bubeng, kemudian yang ketiga yaitu tomat fluff saff. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang padi golden rice, di mana padi golden rice ini merupakan kultivar atau varietas padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya ini mengandung beta karoten atau provitamin A, di mana pada bagian endospermanya ini terdapat kandungan beta karotin yang menyebabkan berasnya ini berwarna tampak kuning atau jingga, sehingga kultivarnya ini dinamakan golden rice. Nah, kemudian beras emas atau yang biasa disebut beras emas ini pada tipe liar atau normalnya endosperma ini padi tidak menghasilkan beta karoten dan akan berwarna putih hingga putih kusam. Di dalam tubuh manusia, beta karoten ini akan diubah menjadi vitamin A. Kemudian ada kandungan golden rice, di mana provitamin A ini berupa beta karoten ya. Beta karoten ini merupakan zat warna oranye atau kekuningan seperti pada tanaman wortel. Jadi golden rice ini mengandung beta karoten, dan di dalam tubuh manusia ini beta karoten tersebut akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini yang ada di dalam beras golden rice ini sanggup mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A pada manusia. Kemudian golden rice ini juga mempunyai kandungan karbohidrat layaknya beras pada umumnya, juga mengandung zat besi atau Fe.
Produk yang kedua yaitu ada kentang Golden Burbank. Nah, teknik bioteknologi saat ini banyak digunakan dalam produksi kentang, baik dalam teknik penyediaan bibit, kemudian pemuliaan kentang, hingga rekayasa genetika untuk meningkatkan sifat-sifat unggul kentang. Nah, di dalam hasil penyediaan bibit saat ini, teknik kultur jaringan telah banyak digunakan. Teknik kultur jaringan memungkinkan petani mendapatkan bibit dalam jumlah yang besar yang identik dengan induknya. Contohnya yaitu salah satunya yang saya jelaskan ini yaitu kentang baru atau kentang Golden Burbank, di mana kentang ini adalah kentang ruset yang memiliki kandungan pati yang tinggi yang dapat menghasilkan kentang goreng dan keripik kentang dengan kualitas yang lebih baik karena menyerap lebih sedikit minyak ketika digoreng. Jadi hasilnya ini sangat lebih unggul daripada kentang yang biasanya. Kemudian produk yang ketiga yaitu tomat fluff saver, di mana teknologi rekayasa genetika juga telah diaplikasikan pada tanaman hortikultura. Sebagai contoh yang cukup terkenal adalah tomat fluff saver, yaitu jenis tomat yang buah matangnya ini tidak lekas rusak atau tidak mudah rusak, membusuk gitu ya. Hal ini sangat berbeda dengan tanaman tomat lainnya, di mana buah yang matang ini cepat membusuk. Nah, kalau tomat fluff saver ini tidak mudah membusuk. Sifat tomat fluff saver ini sangat berguna dalam pengiriman buah ke tempat yang jauh misalnya, atau bahkan ke luar negara ya diekspornya, sehingga tiba di tangan konsumennya itu kualitasnya masih bagus. Selanjutnya yaitu contohnya dari produk bioteknologi yaitu tanaman kapas anti serangga. Tanaman ini dengan menggunakan teknik DNA rekombinan dengan cara memasukkan gen delta endotoksin Bacillus thuringiensis ke dalam tanaman kapas. Tanaman akan memproduksi protein delta endotoksin dengan enzim yang ada di lambung serangga, maka akan menjadi racun ketika serangga tersebut memakan tanaman kapas tersebut dan serangga tersebut akan mati. Selanjutnya yaitu bunga anti layu. Bunga biasanya memiliki hormon yang menyebabkan kelayuan pada tumbuhan bunga, yaitu gas etilen atau gas sensitif. Jika gen tersebut diganti dengan gen antisensitif, maka akan menunda kelayuan. Contohnya yaitu anyelir transgenik yang mampu bertahan hingga 3 minggu. Sementara bunga pada umumnya bertahan hingga 3 hari. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia, saya dari kelas Biologi C semester 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya dengan materi pemanfaatan dan manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian secara umum. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian yang pertama yaitu ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu metode atau cara pemisahan atau pengisolasian bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, organ, serta membudidayakannya ke dalam lingkungan yang terkendali serta aseptik dengan tujuan tanaman tersebut akan memperbanyak atau meregenerasi dengan tujuan untuk melengkapi bagian dari tanaman tersebut. Nah, manfaat kultur jaringan diantaranya yaitu tanaman hasil kultur jaringan dapat memproduksi bibit dengan varietas yang unggul serta dalam jumlah banyak. Selanjutnya, tanaman hasil kultur jaringan juga dapat terbebas dari hama dan penyakit serta dapat memperbaiki sifat-sifat tanaman itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada tanaman hidroponik dan aeroponik. Nah, manfaat dari tanaman hidroponik dan aeroponik tersebut diantaranya yaitu tanaman akan terbebas dari hama dan penyakit, produksi tanaman menjadi lebih tinggi, tanaman tumbuh menjadi lebih cepat, pemakaian pupuk lebih efisien, serta kualitas buah dan tanaman yang dihasilkan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produksi panen dengan kualitas yang terjangkau. Selanjutnya ada tanaman transgenik. Nah, budidaya tanaman transgenik ini sudah dimanfaatkan pada tanaman padi, kapas, tomat, kedelai,
dan tanaman lain. Selanjutnya yaitu tanaman transgenik tidak perlu disemprot dengan menggunakan pestisida karena sudah terdapat sisipan gen yang akan menghasilkan senyawa endotoksin. Nah, kemudian tanaman transgenik tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan, keamanan pangan, kimia pertanian, dan pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya ada fusi protoplas. Nah, fusi protoplas ini dapat dimanfaatkan untuk persilangan antar spesies atau galur tanaman yang tidak memungkinkan untuk dilakukan persilangan secara biasa karena adanya masalah inkompatibilitas. Nah, kemudian fusi protoplas ini dapat menghasilkan galur heterozigot dalam suatu spesies tanaman yang secara normal hanya dapat diperbanyak dengan cara vegetatif, misalnya kentang. Kemudian ada manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian secara umum. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta dapat melipat gandakan hasil pertanian. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Yang keempat yaitu terciptanya tanaman yang tahan lama dalam berbagai kondisi. Yang kelima yaitu dapat meningkatkan serta memperbaiki pengolahan tanaman dari waktu ke waktu. Dan yang keenam yaitu dapat menghasilkan sebuah bibit dalam jumlah besar dan waktu yang cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan bioteknologi dalam bidang pertanian. Seperti yang telah diketahui bahwa peran bioteknologi dalam bidang pertanian terdapat beberapa macam, di antaranya tanaman hidroponik, kultur jaringan, dan tanaman transgenik. Masing-masing memiliki dampak positif dan negatifnya. Yang pertama yaitu tanaman hidroponik. Dampak positif tanaman hidroponik yang pertama yaitu kebersihan media tanaman terjamin, efisien dalam penggunaan air, kemudian dapat diaplikasikan pada lahan terbatas, kebutuhan pupuk dapat diatur sesuai kebutuhan, kualitas produk yang dihasilkan lebih baik. Adapun dampak negatif dari tanaman hidroponik ini biasanya memerlukan biaya awal untuk investasi cukup tinggi, dibutuhkan perawatan dan ketelitian yang lebih, membutuhkan pupuk yang berbeda untuk tanaman yang berbeda. Tidak semua tumbuhan dapat ditanam dengan teknologi hidroponik. Yang kedua yaitu kultur jaringan. Dampak positif dari kultur jaringan, bibit yang dihasilkan bervariasi. Pengadaan bibit tidak tergantung pada musim, menghasilkan bibit yang banyak dalam waktu yang singkat. Bibit yang dihasilkan terhindar dari penyakit. Bibit yang diperoleh mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Metabolit sekunder tanaman segera diperoleh tanpa menunggu tanaman dewasa. Adapun dampak negatifnya memerlukan proses aklimatasi karena penyesuaian tempat hidup tanaman. Memerlukan biaya awal yang relatif tinggi, hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus. Dalam kultur sel hewan, hasil kultur tidak dapat menghasilkan individu baru selain kultur embrio. Tidak dapat mengubah sifat tanaman yang dihasilkan. Dan tanaman transgenik. Dampak positifnya dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dari sumber yang lebih sedikit. Rekayasa tanaman dapat hidup dalam kondisi lingkungan ekstrim sehingga lebih mudah dikembangkan dan mengurangi bahaya kelaparan. Makanan yang direkayasa agar terasa lebih lezat dan menyehatkan, mengurangi resiko gagal panen. Adapun dampak negatifnya yaitu berubahnya urutan informasi genetik yang dimiliki, maka sifat organisme yang bersangkutan juga berubah. Kemungkinan adanya bakteri hasil rekayasa yang lolos lab atau pabrik yang dampaknya tidak dapat diperkirakan, dapat menimbulkan keracunan atau alergi. Bakteri yang masuk ke tubuh, sebagian bakteri yang tahan antibiotik. Dampak penggunaan bioteknologi untuk pertanian secara umum. Dampak positif, keanekaragaman hayati merupakan modal utama sumber gen untuk keperluan rekayasa genetik dalam perkembangan industri. Bioteknologi baik donor maupun penerima resipien gen dapat terdiri atas virus, bakteri, jamur, lumut, tumbuhan, hewan, juga manusia. Pemilihan donor resipien gen bergantung pada jenis produk yang dikehendaki dan
nilai ekonomis suatu produk yang dapat dikembangkan menjadi komoditas bisnis. Oleh karena itu, kegiatan bioteknologi dengan menggunakan rekayasa genetika menjadi tidak membutuhkan suatu kajian sains baru yang mendasar dan sistematik yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan manusia. Adapun dampak negatifnya yaitu timbulnya dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati disebabkan oleh potensi terjadinya aliran gen ke tanaman kerabat atau kerabat dekat. Inang produk bahan pertanian menggunakan bioteknologi. Dampak lainnya ditimbulkan bioteknologi adalah persaingan internasional dalam perdagangan pemasaran produk bioteknologi. Sekian penjelasan dari kelompok ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.